Korps Brimob Polri sebagai pelaksana utama Mabes Polri yang khusus menangani gangguan Kamtibmas berintensitas tinggi, memiliki sejarah panjang dalam pengabdiannya membela dan menjaga bangsa Indonesia. Sepanjang perjalanannya, Brimob Polri andil dalam lembaran sejarah perjuangan bangsa, baik dalam merebut kemerdekaan maupun dalam mempertahankan kemerdekaan di masa-masa awal berdirinya Republik Indonesia. Korps Brimob juga tidak terlepas dari tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri. Cikal bakal Brimob adalah organisasi polisi militer bentukan Jepang bernama Tokubetsu Keisatsutai yang beranggotakan para polisi muda dan pemuda polisi serta didirikan di setiap karesidenan di seluruh Jawa, Madura, dan Sumatera. Tokubetsu Keisatsutai memiliki persenjataan yang lebih lengkap daripada polisi biasa. Para calon anggotanya pun diasramakan dan memperoleh pendidikan serta latihan kemiliteran dari tentara Jepang. Maka dari itu, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa anggota Tokubetsu Keisatsutai adalah pasukan polisi yang terlatih, berdisiplin tinggi, dan terorganisasi dengan rapi. Sejak Jepang menyerah kepada sekutu, maka seluruh satuan semi-militer dan militer di Indonesia dibubarkan. Satu-satunya kesatuan yang masih boleh memegang senjata adalah Tokubetsu Keisatsutai. Keadaan inilah yang menempatkan anggota-anggota Tokubetsu Keisatsutai menjadi pionir dalam awal perebutan senjata untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Satuan ini juga mensponsori pembukaan gudang-gudang senjata secara paksa. Pada kelanjutannya, senjata-senjata itu dibagi-bagikan kepada mantan anggota semi-militer dan militer serta para pejuang lainnya. Tepat pada tanggal 21 Agustus 1945, Tokubetsu Keisatsutai berubah namanya menjadi Polisi Istimewa, bersamaan dengan diproklamirkannya ikrar kesetiaan oleh Inspektur Polisi Tingkat 1 Muhammad Yasin dengan membacakan teks proklamasi dari pasukan Polisi Istimewa yang berbunyi, "Untuk bersatu dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945." Dengan ini menyatakan polisi sebagai Polisi Republik Indonesia. Setelah menyatakan proklamasi kepolisian, lalu Polisi Istimewa mengganti pimpinan Polisi Istimewa dari Jepang, yaitu Shidokan Takata dan Fuko Shidokan Nishimoto. Kepemimpinan di markas Polisi Istimewa kemudian berada di bawah kendali Inspektur Polisi Tingkat 1 Muhammad Yasin. Setelah setahun lebih Polisi Istimewa berkiprah di garda depan dalam aneka perebutan fasilitas militer dan tempat-tempat strategis di Pulau Jawa dan Sumatera, pada tanggal 14 November 1946, Perdana Menteri Sultan Syahrir melakukan peleburan seluruh kesatuan Polisi Istimewa, Barisan Polisi Istimewa, dan Pasukan Polisi Istimewa menjadi Mobile Brigade, yang kini dikenal menjadi Korps Brigade Mobil. Momentum ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Brimob yang diperingati setiap tanggal 14 November. Secara resmi berdasarkan surat perintah YM Menteri Kepala Kepolisian Negara nomor Pol 23/61 tanggal 12 Agustus 1961, ditetapkan bahwa tanggal 14 November 1961 merupakan Hari Mobile Brigade ke-16 bersama dengan diterimanya Pataka Nugraha Sakanti Yana Utama dan perubahan nama secara resmi menjadi Korps Brigade Mobil atau Korps Brimob oleh Presiden Soekarno. Dalam perkembangannya, intensitas pelibatan Korps Brimob Polri dalam menangani gangguan Kamtibmas berintensitas tinggi seperti kerusuhan massa, kejahatan terorganisasi bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radioaktif serta penyelamatan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi Korps Brimob Polri. Dan semua tugas yang menjadi tanggung jawab Korps Brimob Polri harus dapat diselesaikan secara tuntas dengan moto pengabdian. Sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Jiwa ragaku untuk nusa dan bangsa. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Satuan Brimob berperan aktif mengimplementasikan hal tersebut melalui berbagai kegiatan operasional baik dalam lingkup lokal, nasional, dan internasional. Dalam lingkup lokal, tentunya sudah menjadi tugas pokoknya dalam menangani berbagai gangguan Kamtibmas yang terjadi di wilayah hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung ini, seperti pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat dengan tuntutan dan sasaran yang berbeda-beda, namun semuanya dapat tertangani dengan baik. Kemudian, melakukan berbagai pengamanan kegiatan maupun pengamanan khusus dengan kualifikasi super maksimum security
seperti pemindahan beberapa tahanan dari Lapas Bangka Belitung ke Lembaga Pemasyarakatan di Nusa Kambangan. Satbrimob Polda Bangka Belitung juga memastikan tidak ada ancaman bom dan bahan peledak di tempat-tempat publik, khususnya yang akan dijadikan sebagai objek kegiatan publik. Fungsi SAR yang ada di Satbrimob juga dioperasionalkan dengan baik, membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti evakuasi beberapa korban bencana di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Dalam lingkup nasional, personel Satbrimob turut serta bergabung dalam Brimob Nusantara dengan mengirimkan personelnya dalam Satgas Operasi di Papua, bergabung dengan berbagai satuan, baik Polri maupun TNI, bersama-sama dalam menangani berbagai gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Tidak hanya dalam lingkup dalam negeri, pada lingkup internasional pun Satbrimob Polda Bangka Belitung telah mengirimkan wakil terbaiknya untuk ikut serta dalam misi perdamaian PBB, khususnya Satgas-Satgas FPU Garuda Bayangkara di berbagai negara di Afrika, seperti Sudan dengan nama misi UNAMID dan Afrika Tengah dengan nama misi MINUSCA. Polisi sekarang berada di depan bersama yang lain di bidang produksi pangan. Kalau kau berangkat ke barat, mungkin mereka merasa aneh. Kok polisi urusan jagung? Ya ini Indonesia, Bung. Keterlibatan Satbrimob Polda Bangka Belitung dalam ketahanan pangan diwujudkan melalui berbagai kegiatan. Di antaranya program pekarangan pangan bergizi dengan memanfaatkan lahan-lahan pekarangan asrama dan perkantoran dengan menanam berbagai jenis sayuran seperti jagung, sawi, terong, cabai, dan sejenisnya yang hasilnya diperuntukkan bagi anggota dan masyarakat sekitar. Menggelar gerakan pasar murah di berbagai tempat untuk memastikan bahan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dengan baik. Dalam merespon berbagai fenomena yang terjadi dalam sosial kemasyarakatan, khususnya perhatiannya terhadap generasi muda yang masih usia sekolah, Satbrimob Polda Bangka Belitung menyediakan 2 bus sekolah gratis untuk antar jemput anak-anak pergi dan pulang sekolah. Kami para orang tua tidak perlu lagi khawatir dengan anak-anak yang pulang sekolah karena sudah dijaminkan mobil dari Markas Brimob. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Sebagai bentuk edukasi dan pendekatan humanisme, Satbrimob Polda Bangka Belitung juga memberi kesempatan bagi murid sekolah berkunjung ke Makobrimob untuk mengenal lebih dekat tugas fungsi Brimob Polri. Dalam memberikan dukungan kepada satuan kewilayahan, Satbrimob Polda Bangka Belitung juga berperan aktif melakukan patroli yang mengedepankan adanya komunikasi dengan masyarakat mengenai berbagai gangguan Kamtipmas yang ada di lingkungannya, serta mendengar juga keluhan mereka dalam berbagai hal, seperti adanya keluhan warga yang mengalami krisis air bersih ketika musim kemarau tiba. Menanggapi hal ini, Satbrimob berkoordinasi dengan instansi terkait dan beberapa stakeholder untuk bersama-sama membuat beberapa sumur bor yang dapat digunakan warga dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan dari pihak Brimob Provinsi Bangka Belitung, yaitu berupa air bersih kepada masyarakat Desa Tanjung Gunung, air mandi, segala macam untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin di sini sangat besar manfaatnya. Brimob Presisi untuk masyarakat.